sebelum kita memulai materi layanan hari ini, bisa kalau begitu doanya. Siap berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arya. Pada siang ini saya akan membawakan materi. Sebelumnya udah pada kenal saya belum? Belum Pak. Kebetulan saya baru dimutasi hari ini. Hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadan. Kalian bisa panggil saya Hanif atau Pak Hanif atau sesuka kalian. Halo Pak Hanif. Iya. Hari ini kita akan, kalian di sini udah tahu nggak cita-cita kalian mau apa? Belum Pak. Udah Pak. Jadi dong siapa Pak? Sebelum masuk ke materi hari ini, kayak bakat, minat, hobi dan karir, kita nyimak video sebentar dulu ya. Siap Pak. Terima kasih. Yes. Itu sih dia pasal bukannya itu nggak bisa bisa kalau nggak takut itu nggak ikhlas. Apalagi itu sepatu dia ini nggak pantas. Ini Bu, hasil nilai ulangan film dia kembali didapatkan tidak terulang. Saya tidak harus pikir dan dekat. Sebaiknya Ibu harus ekstra menilai. Dia tidak seperti yang Bapak bayangkan. Saya akan membuktikan kalau dia adalah siswa yang berprestasi. Hasil belajar Vilo akhir ini berubah. Itu alasannya saya mencoba pakai sekolah. Nilainya paling rendah daripada teman-teman se-Asia. Saya tahu semenjak berikutnya Vilo sering melambung dan tidak bersemangat belajar. Jadi saya mau teruskan motivasi dan memberikan semangat belajar kepada Vilo. Ini saya. Dan ya, teman-teman bicarakan orang lain. Tapi padahal mereka sendiri tidak tahu apa yang kalian bicarakan mereka itu benar atau bahkan salah. Kelebihan dan kekurangan seseorang itu terkadang dia sendiri tidak bisa memahaminya. Bakat itu lebih baik dipertunjukkan kepada semua orang. Kalau kamu masih suatu prestasi, semoga bermanfaat ya. Ibu nggak tahu apa-apa loh. Besok Ibu dan saya adalah penyemangat. Tapi sampai kapan kamu nggak seperti ini? Ini bukan masalah sampai kapan, tapi masalah dengan rusak tanpa ada semangat. Kamu kan masih punya ayah. Sudahlah Vino. Ibu tahu kamu adalah anak cerdas dan berbakat dalam bidang kesenian. 2 hari lagi ada lomba. Ibu ingin kamu ikut dalam lomba tersebut. Berikan bukti kepada teman-temanmu dan guru yang lain kalau kamu adalah anak yang berprestasi.
Ada yang bisa infoin apa ini dari video ini? Siapa yang mau? Ayo. Saya Pak. Bayi Mario. Bayi Mario. Ya, ini Pak. Dari video tadi ya Pak, kita bisa menggambarkan bahwa memang gak semua orang, memang gak semua manusia itu dengan bakat atau kemampuan yang sama. Gak semua juga dengan penilaian yang sama. Gak bisa disamakan satu orang dengan orang lainnya, karena memang setiap individu itu punya bakat dan minat masing-masing yang memang sudah ada dari lahir. Nah, dari video itu juga kita belajar bahwa mungkin bakat seseorang sebetulnya juga sudah ada, tapi kadang kitanya sendiri yang memang atau lingkungan sendiri yang memang mengubur bakat itu, padahal kita sudah punya bakat di awal. Buat siapa? Satu lagi. Ayo Pak. Silakan Mas Reza. Ditambahin dan lain. Ya, baik Pak. Kalau dari video yang tadi sudah kita tonton itu, saya setuju dengan kata Soima kalau setiap anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, dan pastinya mereka itu setiap anak itu hebat. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap kelebihan dan kekurangan seorang anak itu. Jadi mereka sudah memiliki bakat, akan tetapi kadang bakat itu tidak bisa mereka timbulkan karena tidak adanya wadah yang mereka miliki. Akhirnya bakat itu terus terpendam karena juga tidak adanya pendukung dari luar dirinya sendiri. Bagus. Jadi di sini jadi teman-teman semua di sini kita mengadakan yang mengenal bakat dan hobi dan karir sebagai guru BK mewadahi sebenarnya kalian ini mau kemana sih setelah lulus kelas 3 ini gitu. Terus di sini siapa yang tahu pengertian bakat itu apa? Yang udah jawab? Ayo silakan kalian. Bakat itu adalah potensi yang ada di diri setiap individu. Ya, apa minat sesuatu? Kalau minat itu adalah sesuatu hal yang kita sukai. Kalau Jawab. Ya, silakan. Jadi udah punya Vespa Pak. Bakat itu adalah kemampuan, kebiasaan, kelebihannya di diri setiap orang. Lalu kalau pengertian minat, pengertian karir? Bisa? Semuanya jelas juga. Bapak ada minat aja? Kalau minat itu kemauan, kalau hobi itu sesuatu yang kita sukai. Kalau karir itu tentang pekerjaan, perencanaan masa depan. Oke, terima kasih. Sesuatu yang dimiliki oleh siswa-siswa kalian, siswa-siswa seperti kalian sini, dan udah tahu belum bakat seperti kalian, bakat apa yang kalian miliki? Udah tahu Pak. Apa tujuan setelah lulus? Apa mau menggeluti bakat atau dari minat atau hobi lo kalian? Dari bakat. Ya, boleh gerak. Saya merasa bakat saya itu gambar Pak. Jadi nanti setelah saya lulus, keren Pak gambarnya Pak. Untuk mata Jadi nanti saya melanjutkan pendidikan untuk kuliahnya nanti saya ambil DKV Pak, desain komunikasi visual. Jadi setelah itu saya akan geluti di DKV dan menjadi pelukis. Tanya doang.
dari keluarga sudah turun temurun? Kebetulan keluarga saya mendukung semua Pak. Dari kecil saya udah ikut lomba-lomba Pak. Iya Pak, jadi saya udah merasa matang dengan bakat yang saya punya Pak. Oke, dikasih minum. Coba lagi ya, coba lagi. Ini kan gua kasih di sini. Soalnya udah makan punya hati. Ada yang tahu nggak apa itu ciri-ciri minat? Atau minat itu apa? Minat. Silakan. Minat adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Ya, Benar minat. tak? Iya. Satu aja bang. Ya, nah, minat itu apa yang kita minati, tapi minat itu belum tentu. Minat itu apa yang kita minati, tapi belum tentu itu bisa jadi hobi kita atau bahkan jadi karir kita. Jadi di sini minat itu harus tahu kemampuan potensi kita. Misalnya, mohon maaf, kita agak body shaming sedikit. Orang pendek mau jadi TNI, itu kita harus sadar diri. Oh, minatnya saya di bagian TNI, nah itu nggak bisa. Itu jadi sebagai kepribadian yang matang, kita harus menyadari apa yang minat kita sesuai nggak sih apa yang kita miliki gitu. Kecuali memang kita berbakat, tapi tidak didukung minat, itu juga sebenarnya sama-sama tidak bisa bersinergi. Jadi kalian itu minat itu ya harus dicari tahu minat ini sebenarnya hanya minat sesaat atau memang sudah jadi hobi. Nah, dari sini kita berlanjut dari bakat, minat ke potensi. Apa itu potensi? Ada yang tahu? Potensi. Kayak kalau potensi. Ada yang Potensi itu kayak kita misalnya perihal tadi bakat. Udah. Sedangkan itu kan dapat didapat. Itu ada pengertiannya. Itu ada tulisannya. Udah akhirnya diajarin udah pada tuh. Ngomong udah di. Ya Allah. Ayo siapa? Bisa? Ada yang bisa? Apa itu minat? Ya, apa itu potensi? Aku Pak. Ya, Potensi itu kayak ini Pak. Pak. Lebih. Ya udah deh, Ada nggak jelas Pak? Potensi adalah kelebihan atau kemampuan yang ada di setiap diri manusia dan itu sifatnya unik. Jadi semua orang tuh belum tentu memiliki kemampuan, kelebihan atau potensi yang sama gitu. Bisa jadi potensi saya memasak, potensi Yulia menari, lalu Bella menggambar seperti itu. Jadi potensi adalah kelebihan yang bisa terus dikembangkan, diasah dan itu bisa menjadi sebuah talenta depannya. berarti semua itu potensi, minat, dan bakat itu semua bisa dari nggak? Apa masing-masing definisinya? Kalau misalnya kita punya potensi, misal kita punya potensi, tapi kita nggak punya minat atau bakat, itu bisa berkembang nggak? Begitu pun sebaliknya, tidak punya bakat atau punya minat tapi tidak punya potensi, itu apa bisa dicari? Apa bisa digali? Tapi kalau kita punya bakat, punya minat, itu ada kemungkinan potensi kita bisa buat mendapatkan apa yang kita inginkan, Mak. Berarti gue itu sinergi ya? Energi itu. Nah, kalau misalnya punya potensi tapi tidak punya bakat, bagaimana? Potensi. Kalau potensi itu kayak gimana ya Pak ya? Kayak sosok ya Pak ya. Jadi ibaratnya potensi kita ketika saya mau masuk suatu perusahaan, saya punya bakat ini, nah kemungkinan potensi kamu ada tuh mungkin di sini bisa masuk. Dan kita jika nggak punya bakat, mungkin potensinya dari yang Berarti masih prediksi ya? Jadi belum jatuhnya benar Pak. Jangan banyak. Iya Pak, saya boleh punya opini sendiri ya Pak? Boleh. Ini dari yang pernah saya baca loh Pak. Di IG enggak Pak. Contohnya ya Pak, kayak Aurel Hermansyah Pak. Dia tuh gak punya bakat menyanyi, gak usah masih Pak. Silakan dia. Jadi Aurel Hermansyah itu
nggak selalu dia punya bakat bisa menjadi sesuatu, tetapi mungkin kalau potensi walaupun tidak ada bakat tapi terus dipelajari dan dikembangkan mungkin bisa jadi sesuatu. Nah, itu udah jelas dari Pak Iman. Sekarang dia proses. Nah, lalu apa itu kemampuan? Ada yang tahu di sini apa itu kemampuan? Atau bahkan bisa menjabarkan apa itu kemampuan? Ayo, kalian dulu. Kemampuan itu belum tentu adalah potensi dan belum tentu itu adalah bakat. Jadi ya hanya sekedar bisa aja. Belum tentu itu adalah bakat dan belum tentu itu adalah potensi. Jadi ya udah sekedar bisa aja, kayak misalkan menggambar. Semua orang mampu kok menggambar, tapi apakah semua orang berbakat dalam menggambar? Itu jawabannya kan tidak. Jadi suatu kebisaan sih kesimpulannya. Jadi kemampuan itu semua orang bisa, tapi tidak dalam potensi atau bahkan diperdalam. Misalnya kayak seorang penyanyi, semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang suaranya bagus. Tidak semua orang bisa terkenal. Nah, saya mau nanya sini, prestasi itu apa dan prestasi itu dibagi jadi berapa? Ada yang bisa? Saya Pak. Yang lain dulu. Dia ada yang bisa? Ada yang bisa lihat prestasi itu apa? Saya kasih gambaran dikit. Prestasi itu misalnya kayak saudara Reza, misalnya dia public speakingnya bagus, gitu. Tapi untuk pengetahuan ilmunya misalnya dia agak kurang. Nah itu kita bisa sebagai guru BK, oh ini dia berprestasi nih, maksudnya ada bakat atau ada potensi untuk dalam ini. Kita sebagai guru BK atau guru mahasiswa yang lain mewadahi bagaimana supaya Reza bisa berpotensi dan berprestasi di public speaking tersebut. Nah, potensi prestasi itu sebagai ini berapa? Ada yang tahu? Dua apa? Ada dua. Kita diskusikan ada dari Kak Marta mau menjelaskan prestasi itu bagi dua apa lagi dari ini apa? Prestasi yang ada di sini ya prestasi yang dan semua. Anak kegiatan yang sifat mata pelajaran. Iya. Kita beri tepuk tangannya untuk Kak Marta. Dari prestasi itu kalian sudah bentuk pelatihannya bisa dilakukan kita biar kalian biar cepat istirahat. Jadi prestasi itu nggak selalu harus tentang mata pelajaran yang dimana si siswa ini misalnya kayak Arifin dia kita di bidang akademisnya kita nggak boleh mengucilkan misalnya kayak kayak Rohmat di non akademisnya misalnya dia kayak bola yang jago atau menggambar yang jago, itu mereka semua itu mempunyai potensi atau prestasinya masing-masing. Kita sebagai guru BK di sini mewadahi itu gitu loh. Jadi semisalnya ada yang lemah di akademis atau non atau memang dia sedang mencari bakat minat atau bahkan hobi, itu bisa bisa dikonsultasikan. Jadi untuk kalian semua di sini yang belum menemukan apa itu bakat, minat, hobi atau bahkan saya ini berprestasi di bidang apa ya, itu kalian bisa datang secara pribadi ke ruangan kita, ke ruangan BK. Dan itu semuanya bersifat rahasia, jadi kalian terserah mau cerita tentang permasalahan seperti apapun itu kita jamin. Dan di situ kita mewadahi untuk menemukan dengan beberapa asesmen kayak seperti alat contoh tes kayak psikotes atau kayak asesmen angket. Nah itu nanti
nanti kita sebagai guru BK menemukan menemukan apa itu bakat dan minat kalian yang bisa jadi akhirnya apa? Berprestasi baik di akademis dan akademis. Jadi jangan berkecil hati kalau semisalnya, oh saya lemah di matematika. Oke, kalau untuk kurikulum zaman dahulu, semua kita harus itu serba bisa. Tapi dengan kurikulum sekarang kayak kurikulum merdeka atau apa, siswa itu kalian sebagai siswa itu bisa mengembangkan potensi apa nih? Misalnya oh dia bakat di tari, dimasukkan ke pembelajaran SBK, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini siapa yang punya hobi? Kalau cewek hobi nggak Pak? Kalau koleksi cewek hobi Itu kayaknya lebih ke minat ya. oh minat saya itu lebih kebiasaan. Pak saya hobinya berapa sih Pak? Hobi itu kebiasaan yang berkesinambungan, Dilakukan secara terus-menerus. yang bisa merelaksasi diri. Ya, berarti jatuhnya ke kesukaan atau minat? Apa semuanya bersemuanya gitu? Sukaan. Ya, berarti hobi itu belum tentu minat ya? Belum. Yang bisa membedakan? Kalau minat itu sebatas minat. Minat. Karena jadi belum, misalkan nih, saya minat beli piano. Ya. Tapi keahlian atau hobi saya itu di gitar. Walaupun peminatan saya di piano, saya lebih beli gitar, misal gitu. Atau minat itu saya ingin punya individual itu minat, gitar, gitu kan. Jadi berbeda antara minat dan hobi. Minat itu hanya sebatas keinginan yang nggak harus direalisasikan. Tapi sekiranya hobi itu bisa jadi minat atau bisa jadi prestasi? Bisa. Kalau untuk jadi prestasi bisa, tapi kalau untuk jadi minat itu juga bisa. Tapi kalau untuk minat jadi hobi itu agak kurang. Karena potensi dari individu tersebut atau Iya. individu dari barokat, oh saya minat di piano, tapi belum tentu bisa, tapi bisa dipelajari nggak main piano? Bisa, tapi itu menjadi hobi. Nah iya. Nah, kita beri tepuk tangan. Jadi hobi itu belum tentu bisa jadi minat. Tapi minat itu, hobi itu udah pasti jadi minat, dan minat itu belum tentu jadi hobi. Karena kita di sini balik lagi yang saya jelaskan tadi sebelumnya, kita harus menyadari potensi kita apa, prestasi kita, kita bisa nggak sih mendalami untuk bermain piano atau menggambar. Memang semua orang tuh bisa menggambar, tapi belum tentu semua orang tuh bisa mengerti. Menggambar itu kan banyak macamnya, jenisnya ya. Ada yang abstrak, ada yang realis dan sebagainya. Ya, surrealis juga. Nah, jadi di sini, tapi dari hobi ini kita bisa jadi pekerjaan atau jadi bakat buat diri sendiri. Di sini ada nggak yang hobinya jadi dijadiin pekerjaan atau dijadikan mata penghasilan? Oh, kayak ada Pak itu Pak. Gitu, nanti kan kita kan ada kayak webpad gitu ya. Nanti dari sukaan cerita itu kita upload ke webpad. Nanti kalau rilisnya banyak itu bisa jadi novel. Nah dari novel itu biasanya dijadikan film kayak bioskop dan sekarang gitu. Karena banyak kan kejadian sekarang itu diambil dari novel-novel. Gitu. Iya. Contohnya. Ayo kita tepuk tangan ya. Hobi itu bisa menghasilkan positif yang dimana bisa menghasilkan dari hobi itu, tapi tidak semua hobi itu bisa tapi tidak semua hobi itu menghasilkan uang. Febri ingat. Nah, yang terakhir, bagaimana cara bakat yang tersembunyi? Cari bakat yang tersembunyi. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Bagaimana kita mau mengeksplor tentang hobi, bakat dan minat kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Jadi di sini kita bagaimana cara mengenal diri kita sendiri? Kita bisa berdialog dengan diri sendiri, atau bahkan memang perlu bantu atau mewadahi. Kita bisa mengadakan sebagai guru BK mengadakan asesmen. Misalnya
anak misalnya, dia mau mencari bakat atau minat, tapi dia tidak tahu nih bagaimana, bisa datang ke ruangan BK, entah mau ketemu saya atau ke guru sehariannya atau yang ke guru BK lain, silakan. Nanti kita di situ akan menggali di mana kita mengadakan psikotes atau angket atau tes bakat dan minat, ya. Apa? Ya, jadi apa namanya? Yang pertama kenal diri sendiri dulu. Yang dimana kita harus sadar diri. Oh ya, semisal saya kurang di matematika, berarti kita tidak bisa masuk ke IPA. Jadi harus kenal diri sendiri dulu. Yang pertama, biar supaya apa? Nanti kedepannya tidak terpaksa atau tidak apa yang merasa terkucilkan. Oh, teman-teman saya bisa, kok saya tidak bisa. Gitu. Lalu yang kedua, ketahui apa yang diinginkan. Nah, pertama, karena sudah kenal diri sendiri, kita tahu nih apa yang kita inginkan. Misalnya, yang kita inginkan, oh ya saya mau main bola, minimal apa? Saya suka bola dulu, gitu. Lalu harga nilai diri, semisalnya ya itu ada baik lagi, kita sadar diri gitu loh. Oh iya, saya tingginya kurang, semisalnya mohon maaf, tingginya kurang, saya tidak bisa ikut yang dimana pemain bola itu harus mempunyai standar tinggi. Benar nggak, saudara Arifin? Ya. Nah, lalu habis harga nilai diri itu, dimana potensi kita sedang menemukan, lalu kita temukan bakat. Misalnya, oh iya dengan kok sadar diri, oh ya saya tinggi saya tidak mencakupi untuk apa namanya klasifikasi pemain bola gitu. Akhirnya kita bakat yang remet bola apa nih misalnya? Entah futsal atau misalnya yang berhubungan dengan bola, misalnya bola voli. Nah itu kita bisa temukan bakatnya. Lalu dan terakhir kita sebagai individu harus mengombinasikan minat dan bakat, yang dimana minat itu hal utama yang bakal bisa memicu bakat, dan bakat pun juga bisa memicu kalau bisa kita ada minat. Jadi dua-dua sama-sama bersinergi, yang dimana kita harus sadar. Semisal kayak tadi contoh Rahmat, dia punya minat untuk main piano gitu, tapi dia tidak punya bakat. Berarti dia harus apa? Harus mencari apa? Gimana cara bisa main piano? Yang akhirnya, tapi dia tidak punya bakat. Nah, kalau misalnya dikombinasikan punya bakat dan minat, itu udah nggak perlu. Maksudnya memang masih perlu belajar, tapi tidak belajar dari basic lagi. Nah, ini yang terakhir nih. Dari kesimpulan tadi, semuanya ada yang bisa nyimpulin nggak? Setelah lulus ini cita-citanya mau ngapain? Apakah sesuai bakat atau sesuai passion atau memang ya udahlah berjalan aja? Ada? Yuk masih ada satu lagi. Saya mau boleh nggak? Boleh, silakan. Tadi kan Bapak sudah sampaikan bakat segala macam ya Pak. Kalau saya sampai sekarang mau lulus SMA aja saya masih bingung Pak mau jadi apa Pak. Iya, iya. Saya masih bingung mau jadi apa Pak. Soalnya orang tua kira saya nggak punya bakat apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Terus akhirnya ya saya pun berpikir saya memang nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pas ditanya kalau ke sekolah gimana, lanjut kemana sih nggak bisa jawab karena memang sudah terjadi seperti itu. Jadi harus gimana ya Pak setelah lulus ini, itu baiknya gimana? Kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, terserah Mama Haji dia mau jadi apa? Nah, terima kasih atas pertanyaannya Salimah. Jadi yang pertama itu kita kenali diri kita sendiri dulu, yang dimana seharusnya oh iya kita mau jadi apa, dan memang harus butuh dukungan orang sekitar, baik keluarga atau pertemanan. Oh jadi keluarga tidak bisa mendukung kita lakukan cari sendiri, explore sendiri. Oh bagaimana? Oh ya ternyata sekolah itu memfasilitasi dengan mengadakan tes bakat dan minat. Oh biar tahu nih sebenarnya di dunia ini nggak ada yang semua yang terlahir nggak punya bakat apa ya. Tidur pun tuh bakat, bisa tidur berjam-jam pun bakat. Itu juga sebagai sebuah kenikmatan. Gak semua orang tidur misalnya 12 jam itu nikmat, ada yang juga sengsara juga. Nah, tapi ada yang juga bisa tidur 12 jam itu bakat juga sebenarnya. Jadi semua itu semuanya itu termasuk bakat. Bagaimana kita menggali potensi hal tersebut. Nah, disinilah fungsi kita sebagai guru BK memberikan layanan bagaimana siswa itu menemukan bakat, minat, potensi apa yang diminati individu tersebut. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak Soiman misalnya
oh dari lingkungan keluarga ya ini tidak suportif misalnya. Jangan berkecil hati gitu, kita masih punya teman gitu. Bukan sebagai pembanding ya, tapi teman saya ini bisa survive dengan kesukaan dia berenang, entah kita bermain. Kadang suka pertemanan itu kadang suka membawa memicu bakat atau minat kita. Misalnya kita suka main nongkrong misalnya suka nongkrong di galeri ini misalnya, galeri seni atau apa. Karena dari awal kita ikut sekali dua kali, mungkin kita bisa berkecimpung di situ gitu. Jadi kita mumpung kalian masih pada muda, masih banyak pilihan gitu. Jadi lebih banyak bergaul, lebih banyak bersosialisasi lah, entah itu orang tua, maksudnya yang lebih tua atau memang yang seumuran, supaya kita bisa menambah wawasan. Kita sebenarnya juga dagang ya, itu kan sebagai suatu minat. Bisa kita dalami juga, oh ya dasar seperti itu, orang kantoran seperti ini, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau misalnya saya belum bisa memastikan apa itu bakat hobi dan minat, nanti bisa ke ruangan saya saat di sini. Ya, siap sama-sama. Ya, Pak, kita mulai. Silakan, Adik. Ya, Saya mau nanya, misalnya kan tadi kan tidak misalkan misalnya kan tadi itu namanya itu kan ada orang yang misalkan nih kan ada beberapa buku yang terus gimana itu Pak? Nah itu PR guru BK ya di sekolah. Karena nggak semua guru itu berpandangan semua itu harus hebat di akademis gitu. Padahal non akademis pun juga bisa menunjang dari segi ekonomi, entah dari bakatnya dia atau dari menggambar dia bisa menghasilkan. Nah itulah jadi PR kita sebagai guru BK, mensosialisasikan ke guru-guru. Kan nggak semua guru, misalnya kayak guru matematika misalnya disuruh belajar agama kan tidak bisa. Maksudnya tidak bisa tapi tidak bisa mendalami. Jadi semua orang itu punya potensi masing-masing. Nah PR saya itu, atau PR kita sebagai guru BK itu adalah bagaimana mensosialisasikan ke rekan-rekan guru atau rekan-rekan siswa bahwa prestasi itu nggak harus dari jalur akademis, tapi non akademis itu juga bisa. Ya. Nanti kamu mulai sekolahnya gimana? Sedangkan kalau kamu ada sekali sekolah sama ya kan pasti dia punya pegangan sedangkan dia sama sekali nggak bisa. Nah itulah perlu mediasi, perlu ditempatkan sesuai wadahnya, sesuai potensinya, sesuai apa ya? nah itulah karena kita nggak bisa nabrak kultur sih juga yang kebiasaan yang sudah dari zaman dulu. Kalau kan satu buku juga mau bisa sebagai siswa ditutup untuk bisa semua pelajaran. Karena umumnya juga akan bisa semua pelajaran. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus sering-sering berinovasi atau bagaimana mencampurkan antara akademis dan non akademis. Dan memang harus gimana ya, dari kalian kalau bisa kasih kuliah atau apa, mungkin bisa kalian bisa jadi orang yang berpengaruh di dunia pendidikan dengan mengubah sistem atau bagaimana nanti nggak selalu akademis gitu. Jadi yang saya harapkan dari kalian itu bisa melanjutkan pendidikan atau menemukan bakat dan potensi kalian agar bisa mengubah sistem seperti sekarang ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi di sini rekan-rekan teman sekalian semuanya, kalau semisal belum bisa menemukan bakat, potensi minat atau bahkan saya berprestasi di bidang apa, kalian bisa datang ke ruangan saya atau mau ketemu saya atau Bu Hikmah atau Bu Saryani, silakan bebas. Saya nyamannya kalian aja. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Untuk next time kita akan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.